Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Luar biasa cinta kasih Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan ini diwujudkan dengan hari ini kita bisa bersama-sama untuk berbagi, saling menguatkan, saling meneguhkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menyapa dalam Filipi 1 ayat ke-21 demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang tokoh yang bernama Robert Jermain Thomas, adalah sosok asal Wales yang membawa ajaran Kristen ke Semenanjung Korea. Sebab-sebab pasti kematiannya masih belum jelas, tapi kita dapat tahu bahwa dia adalah seorang misionaris yang dikagumi di Korea. Pada saat pengaruh Barat ditakuti dan ditolak, Thomas berlayar dengan kapal Amerika untuk menyebarkan kekristenan. Kekerasan dan pertarungan sengit terjadi antara awak kapal dan orang-orang Korea di daratan saat itu. Dikatakan bahwa Thomas saat itu berlutut dan memberikan sebuah Injil kepada algojonya sebelum ia dibunuh. Bagi Thomas, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Gi Jung Song, seorang pastor dari Korea, mengatakan, Korea berada pada masa-masa kegelapan spiritual saat itu, dan Robert Jermain Thomas datang dengan membawa Injil. Dia dibunuh sesaat setelah kedatangannya, tapi kematiannya berpengaruh di seluruh Korea. Orang yang membunuhnya menjadi penganut Kristen, dan rumahnya akhirnya menjadi gereja. Baik di Perjanjian Baru maupun di Perjanjian Lama, kita sering melihat kisah di tokoh-tokoh Alkitab yang bertahan sampai akhir dalam memperjuangkan iman dan kebenaran. Bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya tewas dibunuh karenanya. Namun, hidup mereka di dunia menjadi sangat berarti dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Sama seperti Robert Jermain Thomas yang meskipun menghadapi tantangan yang sangat berbahaya, tetapi usaha yang ia lakukan membuat banyak orang merasakan dampaknya dan terberkati oleh perbuatannya. Sehingga pada akhirnya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Benar, hidup ini adalah kesempatan. Keberadaan kita adalah sebuah kesempatan untuk merealisasikan rencana Tuhan yang besar. Kesempatan untuk melakukan hal-hal baik dan menjadi berkat. Kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk mengasah ilmu dan iman, disertai dengan sikap yang penuh hikmat. Hidup kita bukan untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak penting. Maka pergunakanlah sebaik mungkin waktu yang diberikan Tuhan untuk kita. Tuhan ingin agar kita memakai semua yang kita miliki dalam hidup ini dengan maksimal. Layanilah Tuhan dengan komitmen yang tinggi dan jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kita. Tentu hidup ini tidak mudah, tetapi hidup adalah sebuah kesempatan untuk kami pergunakan sebaik mungkin. Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu melaksanakan kehendak-Mu menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.